Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan menyoroti berita tentang rencana Danantara akan semakin aktif di bursa saham ya. Judulnya Danantara siap jadi peserta aktif di bursa saham RI. Nah, ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 1 Februari sore ya jam 5. Ini ada gambar beberapa tokoh ketika melakukan rilis ya hari Minggu 1 Februari dari pihak OJK maupun dari pihak Danantara dan lain sebagainya. Nah, saya bacakan beritanya. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara Pandu Sahrir memastikan bahwa Danantara akan berperan aktif sebagai peserta di pasar modal Indonesia, baik di bond market dan di public equity market. Bond market berarti pasar surat utang ya. Mirip dengan para investor-investor yang ada hadir di sini, kita menjadi aktif market participant. Terang Pandu dalam agenda 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia di Menhol BEI ya, Bursa Efek Indonesia Minggu tanggal 1 Februari 2026. Nah, saya menambahkan ya, komentar, kan kanal ini sudah pernah memberitakan sebetulnya Danantara sudah mengakui, Pandu sendiri yang mengakui bahwa mereka sudah tanda petik ya trading saham ya, bukan tanda petik ya, memang trading saham, tapi dikatakan sebagiannya secara senyap, maksudnya tidak terlalu terpublikasi luas. Dan jadi sehingga kanal saya sempat mengatakan bahwa tentu dia bukan bagian dari, karena trading ya, bukan Danantaranya yang IPO belum ya, bukan Danantaranya yang masuk ke pasar modal, tetapi Danantara ikut berdagang. Nah, kemudian ketika kita diberi peringatan oleh MSCI itu kan adalah karena antara lain ketidakterbukaan dalam kepemilikan saham-saham yang diperdagangkan terlalu tidak transparan, maupun soal prelude ya, batas yang diperdagangkan oleh publik dan lain sebagainya. Intinya transparansi lah. Karena itu waktu saya beri komentar itu, ya berarti Danantara beberapa waktu lalu kan juga bagian dari dinamika itu. Belum tentu sih Danantara yang ikut menggoreng itu, tidak begitu maksud saya, tetapi kan tetap sudah ada. Nah, sekali ini Danantara menegaskan kembali akan lebih aktif, gampangnya kan jadi begitu. Tapi berkoordinasi kelihatannya, karena ini kan ada otoritas bursa dan juga ada OJK. Pandu melaporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Fredrika Widyasari Dewi bahwa sejatinya Danantara sudah masuk ke pasar modal RI sejak akhir Desember 2025 lalu. Benar kan? Ini melalui manajer-manajer investasi yang ditunjuk Danantara bahwa sudah melakukan investasi setiap hari loh. Berarti kan memang ada orang yang ditugaskan, tepatnya dipekerjakan, karena kalau manajer investasi entah itu berbentuk apapun ada biaya ya, ada fee investasi, ada fee. Jadi nanti antara hasil dengan biaya itu kita belum tahu. Dan jangan lupa dengan penurunan di bulan Januari ini kan, apakah itu berpengaruh, tentu karena belum direalisasi ya, nanti sampai setahun ya baru kelihatan. Nah, kemudian strategi awal kita 6 bulan ke depan nanti dikatakan oleh Pandu nih, kita melalui manajer investasi memang tidak langsung. Ini kenapa? Karena kami juga ingin crowd in para pemain yang ada. Terang Pandu, maksudnya dia ini masuk tidak menendang yang lain ya, kurang lebih begitu. Jadi menguatkan. Jadi masuknya lewat manajer investasi, bukan Danantara langsung. Dan jumlahnya memang signifikan. Jadi signifikan berarti kan nilainya, tapi kita juga memberi arahan dari kami kepada manajer-manajer investasi yang kami tunjuk. Tolong beli saham yang memiliki good growth, good fundamental, good liquidity. Itu juga sangat penting, dan juga make sure it has good cash flow. Berarti ini syaratnya itu ya.
Tapi ini kan ya tetap harus ada rinciannya ya, karena penilaiannya bisa berbeda. Yang pertumbuhannya bagus, fundamentalnya bagus, likuiditasnya bagus, berarti kan kalau sewaktu-waktu di cash kan ya gampang saham tersebut. Itu yang diarahkan kepada para manajer investasi. Jadi Danantara menunjuk manajer investasi ya, tidak secara langsung sih Danantaranya yang trading, tapi tiap hari nih manajer investasi. Jadi pemilik duitnya aja Danantara dalam hal ini. Pada intinya Danantara akan masuk ke saham-saham yang memiliki fundamental yang baik. Pandu menegaskan bahwa hal ini penting karena Danantara harus tetap bisa mempertanggungjawabkan investasi yang dilakukan. Ini clear ya, artinya nih penjelasan ini cukup kita bisa paham apa yang dimaui Danantara. Karena menurut kami, there is a good value di ekonomi Indonesia berjalan dengan baik, but most important dan yang lebih penting, we find very good value in a lot of the business. Jadi ya mau cari nilai-nilai baik lah, keuntungan dan sebagainya di berbagai bisnis yang sudah diidentifikasi untuk dibeli. Jadi ini penting karena memang besok kita jam 9 pagi kan udah buka pasar. Ini kan hari Minggu ya, buka pasarnya hari Senin, sedangkan saya ini tapping hari Senin ini. We are active participant in the market, Bu Kiki. Jadi kira-kira Pandu ini mewakili Danantara ingin meyakinkan OJK bahwa kami akan makin aktif dan bisa dikatakan menjadi salah satu penyangga agar bursa tidak sampai jatuh lebih lanjut. Gitu aja kalau dibaca kan. Nah, adapun untuk tahun ini kata Pandu dari pendanaan Danantara setengah akan masuk ke public market, di mana sebagian besar tentu akan di Indonesia. Karena kami bisa intervensi di luar juga, Pak Bu, tapi kita akan melihat Indonesia, keberpihakan kepada Indonesia tanda Pandu. Ya, saya tambahi komentar sedikit ya. Kita setuju-setuju aja, bukan setuju aja ya. Artinya bisa memahami nih, Danantara kan terbagi dari dua holding kan, yang satu yang memang sederhananya ya berinvestasi di sektor real secara langsung ya, ada yang kemudian berinvestasi di sektor lebih bersifat sektor keuangan ya, artinya dia ya pasar surat utang, pasar saham, dan dikatakan ini tidak hanya di Indonesia, bisa dia main di luar negeri. Nah, tujuannya untuk yang holding yang ini tentu cari keuntungan ya. Sedangkan yang masuk ke sektor real itu umumnya disampaikan tentu mencari keuntungan juga diperhitungkan. Tapi kan untuk menggantikan peran-peran pemerintah dan lain sebagainya untuk mempercepat dorongan kepada sektor-sektor tertentu kan sudah disebutkan tuh. Nah, jadi ini di mix ya keduanya ini. Tetapi boleh dong kita bertanya, saya ekonom, kan dia dimodali oleh modal BUMN, terutama dari laba BUMN yang disisihkan. Jadi yang mestinya masuk ke dalam APBN, jadi sudah tahun 2025 ini sepenuhnya dikasihkan ke Danantara yang jatahnya biasanya di BUMN. Kemudian tahun berjalan 2020 ini juga akan dilakukan. Nah, selain itu Danantara kemudian leverage ya, karena dia memiliki saham-saham BUMN, dia bisa leverage untuk mencari pembiayaan di luar laba kan. Nah, tapi tentu berbiaya ya, yang leverage dia buat bond, buat surat utang juga itu tentu berbiaya. Ya, semua itu bisa dijelaskan secara teknis ya, dan masuk akal. Tetapi pertanyaan yang seriusnya dari ekonom, cara baliknya ke APBN bagaimana? Karena belum jelas cara mengembalikannya. Nah, memang kalau yang bersifat masuk sektor real, harapannya nanti membalikannya karena dengan investasi yang dilakukan oleh Danantara di berbagai sektor, dan bersama-sama juga dia bisa memancing swasta lah, terutama asing, untuk bersama-sama di sektor yang dengan Danantara tersebut, sebutlah hilirisasi ya, waste energy yang untuk energi bersih, itu kan lalu membuat ekonomi yang tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, maka ada pajak yang meningkat, lapangan kerja yang terbuka, yang semuanya itu nanti menyumbang di PPH, PPN, nah seperti itu kan. Atau kalau dia ekspor, dia bisa menyumbang di ekspor, di pajak ekspor, itu kembaliannya ke APBN. Tentu harus dihitung kan bersihnya.
apakah dorongan Danantara itu sebanding dengan duit yang harusnya masuk APBN dan mestinya berlipat kan. Nah, begitu juga ketika dia dimainkan ke dalam pasar surat utang dan kali ini ingin dipastikan di saham akan lebih banyak, ya bisnis apapun di situ, serapi apapun mengelolanya, tetap ada risikonya kan. Resiko medium ya tidak memberikan keuntungan yang sesuai. Seandainya duit itu langsung dipakai oleh APBN kan, itu resiko moderat lah. Nah, bisa resikonya rugi kan? Bagaimana kalau rugi? Tentu kalau ternyata laba dan berlipat dari yang bisa diberikan oleh APBN, pertanyaannya sama lagi, kapan dia masuk ke APBN? Kan ini cari duit apa, ini hanya untuk menopang holding yang satunya. Jadi ini semua membutuhkan kejelasan Danantara ini seperti apa sebenarnya, laporan keuangannya seperti apa, posisinya seperti apa. Ini banyak sudah menjadi pembicaraan, tapi kita bisa coba memahami ya bahwa masuknya Danantara ke bursa saham ini ya bisa jadi meyakinkan asing ada duit yang masuk yang bisa menahan penurunan indeks dan khususnya penurunan saham-saham yang memang punya fundamental bagus, jadi nggak bisa digoreng lah. Goreng itu kan bisa saja membuat suatu saham yang harusnya bagus jadi buruk kan. Jadi bukan dari pihak yang terkait si saham. Itu kan Danantara ingin yang fundamentalnya bagus ya jangan sampai turun dong, malah harus berkembang. Tapi saya ulangi sekali lagi, ini kan uang publik, uang APBN, kita sedikit kurang paham ya dengan bagaimana pertanggungjawabannya. Bahkan saya pengen lihat nanti di laporan keuangan pemerintah pusat itu ketika BUMN dimiliki Danantara, dia di LKPP diberi status apa. Jadi banyak ini persoalannya. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa ini memang sedang ada perubahan besar-besaran dalam cara memperlakukan kekayaan negara, kemudian posisi-posisi beberapa institusi baru seperti Danantara. Nah, kita butuh kejelasan dan yang penting transparansi, tanggung jawab kepada publik dan diharapkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya ulangi sekali lagi, apapun bagusnya suatu prospek, bagaimanapun tata kelolanya, setiap bisnis tentu punya resiko rugi. Nah, kalau rugi bagaimana pertanggungjawabannya?